Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar atau berdiskusi bersama tentang materi DNR ya, atau Do Not Resuscitate. Mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar istilahnya atau mungkin ada yang baru pertama kali dengar ya. Kita coba untuk mengulas sedikit terkait dengan DNR itu seperti apa sih gitu ya. Jadi DNR atau Do Not Resuscitate adalah suatu perintah yang memberitahukan tenaga medis untuk tidak melakukan tindakan CPR. Atau dalam istilah bahasa Indonesianya biasanya kita kenal dengan RJP. Hal ini berarti bahwa dokter, perawat, dan tenaga emergensi medis tidak akan melakukan usaha CPR emergensi bila pernafasan maupun jantung pasien itu berhenti. Nah, perintah DNR ini untuk pasien harus tertulis ya, baik di catatan medis, di rekam medis pasien ya, maupun di catatan yang dibawa pasien sehari-hari di rumah sakit atau di bangsal perawatan ya, atau untuk pasien di rumah. Jadi perintah DNR itu atau formnya itu harus selalu dibawa. Jadi jika terjadi sesuatu hal sewaktu-waktu orang lain yang menemukan pasien itu sudah tahu bahwa pasien tidak boleh dilakukan DNR. Nah, perintah DNR di rumah sakit ini memberitahukan kepada staf medis untuk tidak berusaha menghidupkan pasien kembali sekalipun terjadi henti jantung. Nah, bila kasusnya terjadi di rumah, maka perintah DNR berarti bahwa staf medis dan tenaga emergensi tidak boleh melakukan usaha resusitasi maupun mentransfer pasien ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan CPR. Nah, rumah sakit itu harus menghormati hak pasien dan keluarga ketika pasien dan keluarga itu menolak tindakan resusitasi atau pengobatan bantuan hidup dasar. Nah, penolakan resusitasi ini dapat diminta oleh pasien dewasa yang kompeten dalam mengambil keputusan. Jadi pasien tersebut sudah paham terkait dengan risiko apabila dilakukan DNR. Kemudian pasien yang tidak bisa membuat keputusan terhadap dirinya atau belum cukup umur atau pasien yang mengalami gangguan kesadaran maupun gangguan mental dan fisik bisa diwakilkan kepada anggota keluarga atau wali yang ditunjuk. Ya, jadi pada intinya bahwa sebelum dilakukan DNR, pasien atau keluarganya itu sudah mendapatkan informasi dari pihak rumah sakit atau tenaga medis terkait dengan DNR itu seperti apa, kemudian juga termasuk efek samping atau risiko yang diakibatkan apabila pasien memilih untuk DNR. Nah, ini tadi ya, jadi perintah DNR dapat diminta oleh pasien dewasa yang kompeten mengambil keputusan, kemudian telah mendapatkan penjelasan dari dokter, atau bagi pasien yang dinyatakan tidak kompeten, keputusan dapat diambil oleh keluarga terdekat atau wali yang sah yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, dengan pertimbangan tertentu, hal-hal di bawah ini dapat menjadi bahan diskusi. Jadi, hal-hal di bawah ini bisa menjadi pertimbangan untuk pasien maupun keluarganya itu melakukan DNR. Di antaranya, kasus-kasus di mana angka harapan keberhasilan pengobatan itu rendah, atau CPR hanya akan menunda proses kematian yang alami. Jadi, CPR ketika dilakukan CPR itu sebenarnya suatu hal yang sia-sia gitu ya. Jadi angka keberhasilannya itu rendah sehingga sebaiknya dilakukan DNR. Kemudian yang kedua, pasien tidak sadar secara permanen. Jadi pasiennya memang sudah mengalami koma ya, mungkin sudah berbulan-bulan gitu ya, sehingga harapan hidupnya juga kecil. Yang ketiga adalah pasien berada pada kondisi terminal. Jadi kondisi di mana pasien itu mengalami atau mengidap suatu penyakit yang angka harapan hidupnya itu sangat kecil, angka kesembuhannya itu sangat kecil gitu ya. Kemudian ada kelainan atau disfungsi kronik di mana lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan. Nah, ini sama ya seperti tadi ya. Jadi intinya ketika dinilai bahwa kondisinya itu sudah terminal,
Misalnya pasien yang sudah tidak sadar secara permanen, sudah lama, kemudian ya dinilai itu kok kalau CPR juga tidak akan ada pengaruhnya untuk pasien, maka DNR ini bisa kita lakukan, bisa kita pertimbangkan. Nah, prosedurnya seperti apa? Jadi dimulai dengan meminta inform consent dari pasien atau walinya. Jadi nanti pasien atau walinya ya itu akan mengisi inform consent yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Jadi biasanya masing-masing pihak rumah sakit itu sudah mempunyai form sendiri terkait dengan DNR. Nah, kemudian setelah diisi nanti untuk formulirnya itu atau inform consent-nya tadi bisa di-copy ya atau digandakan, jadi bisa dilampirkan di rekam medis pasien dan juga salinannya bisa diserahkan kepada pasien, keluarga maupun caregiver. Nah, selanjutnya menginstruksikan pasien atau caregiver untuk memasang formulir DNR tadi di tempat-tempat yang mudah dilihat seperti headboard, bedstand, ya pintu kamar atau kulkas. Jadi di tempat-tempat di sekitar pasien, misalnya di sekeliling tempat tidur, di meja atau ya di area yang mudah dijangkau atau dilihat oleh orang lain. Kemudian dapat juga meminta pasien mengenakan gelang DNR di pergelangan tangan atau kaki. Ini jika memungkinkan ya, jadi ada gelang DNR-nya. Kemudian tinjau kembali status DNR secara berkala dengan pasien atau walinya, revisi bila ada perubahan keputusan. Nah, mungkin di dalam perjalanannya, tiba-tiba misalnya kondisi pasiennya itu mulai membaik gitu ya, sehingga tindakan DNR ini bisa dibatalkan. Jadi ada pengkajian ulang ya, secara berkala dengan pasien atau walinya. Nah, bisa juga kita memberikan advice kepada pasien atau wali atau keluarganya apabila pada saat kita memberikan inform consent tersebut, kita bisa berpesan atau mengedukasi kepada keluarga apabila nanti ada perubahan keputusan itu bisa segera menginformasikan kepada tim medis. Perintah DNR harus mencakup hal-hal di bawah ini, diantaranya diagnosis, kemudian alasannya. Jadi diagnosis penyakitnya itu apa, alasan DNR-nya karena apa gitu ya. Misalnya karena faktor usia atau memang karena kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk dilakukan DNR, misalnya fraktur torak gitu ya atau cedera servikal dan seterusnya gitu. Kemudian kemampuan pasien untuk membuat keputusan. Jadi memang ini bukan dari paksaan gitu ya. Jadi memang atas keinginan pasien itu sendiri. Kemudian dokumentasi bahwa status DNR telah ditetapkan dan oleh siapa. Ya, jadi ada yang mempertanggungjawabkan itu siapa, ada tanda tangannya. Kemudian perintah DNR dapat dibatalkan dengan keputusan pasien sendiri atau dokter yang merawat atau oleh wali yang sah. Dalam hal ini, catatan DNR di rekam medis harus pula dibatalkan dan gelang DNR harus dimusnahkan atau dilepas. Jadi harus sinkron antara inform consent-nya, data di rekam medis, kemudian juga apabila pasien yang memakai gelang harus dilepas gitu ya. Jadi biar sinkron nanti pasiennya sebenarnya sudah tidak pasiennya menginginkan DNR gitu ya. Pasiennya sudah membatalkan DNR tapi masih memakai gelang atau di rekam medisnya masih ada catatan DNR-nya pasien. Nah, itu akan membingungkan ya. Nah, yang tidak kalah penting dari rangkaian proses DNR adalah dokumentasi atau pencatatan. Nah, pencatatan atau pelaporan ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara rumah sakit dengan menggunakan format yang sudah disediakan. Dan biasanya ini nanti akan dilampirkan di rekam medisnya. Kemudian mengisi formulir keputusan DNR, tadi ya formulirnya diisi, digandakan, dilampirkan gitu ya. Kemudian juga dicatat di rekam medisnya. Seluruh tindakan ini ya, seluruh tindakan yang dilakukan dicatat dalam catatan keperawatan atau rekam medis. Jadi pada intinya bahwa kesimpulannya jadi bahwa DNR itu adalah keinginan pasien ataupun wali yang ditunjuk oleh pasien itu di mana pasien tidak menginginkan dirinya untuk dilakukan tes resusitasi jantung paru ketika sewaktu-waktu pasien itu mengalami henti jantung maupun henti nafas. Jadi tim medis
itu tidak bisa melakukan RJP apabila tidak diizinkan oleh pihak pasien maupun keluarganya gitu. Terkecuali kalau misalnya pasien itu tidak membuat atau tidak menandatangani inform consent terkait dengan DNR gitu. Jadi biasanya kalau di ruang-ruang ICU gitu ya, di ruang IGD itu ketika pasiennya henti jantung, henti nafas, tetap kita upayakan untuk melakukan CPR, kecuali ada tadi formulir terkait dengan DNR tadi. Begitu kurang lebih, karena materinya singkat ya. Ini suplemen tambahan ya terkait dengan DNR atau do not resuscitate ya, atau tindakan penolakan dilakukannya CPR. Baik, semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Kalau ada kesalahannya saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Dari saya cukup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.